Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Pratama, NIM 22681060. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang jurnal yang telah kami buat berdasarkan proyeksi PPT dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam mewujudkan stabilitas moneter dan keadilan ekonomi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni pendahuluan. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menawarkan sistem keuangan alternatif yang adil dan juga stabil, yang mana berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba dan spekulasi. Nah, LKS ini berperan dalam menciptakan stabilitas moneter dengan mendorong keadilan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan terutama bagi masyarakat yang belum terlayani sistem konvensional. Nah, pada penelitian kami pada kali ini yaitu menggunakan metode penelitian yang mana menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam stabilitas ekonomi. Dan juga data yang kami kumpulkan yakni dari jurnal, artikel ilmiah dan juga laporan resmi yang relevan mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 melalui sumber seperti Google Scholar dan juga Science Direct. Nah, analisis dilakukan dengan konten analisis untuk memahami kontribusi dan mekanisme LKS, terutama melalui skema pembiayaan seperti mudharabah atau bagi hasil dan juga musyarakah kemitraan yang mana mendorong stabilitas karena berbasis pembagian risiko dan juga keuntungan bersama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Apa sih lembaga keuangan syariah tersebut? Lembaga keuangan syariah adalah usaha yang bergerak di bidang keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang mana prinsip ini bersumber dari dua hal, yaitu dari Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, kegiatan LKS ini mencakup perbankan dan juga non-bank dengan memperhatikan etika muamalah Islam. Dalam Islam juga tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan karena bisa jadi mengandung riba atau juga tambahan atas pinjaman bunga, termasuk yang dilarang. Kemudian yang kedua yakni pembahasan tentang landasan pelarangan riba di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional sering mengambil untung dari bunga atau riba yang dilarang daripada Islam. Nah, Islam menawarkan solusi melalui mudharabah yang mana ketika kriterianya sama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha dengan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, praktik ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang peran lembaga keuangan syariah. Apa sih peran lembaga keuangan syariah di sini? Yang pertama yakni mendorong ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui prinsip syariah. Yang kedua, menjangkau masyarakat bawah dengan pembiayaan UMKM terutama daerah terpencil. Juga pertumbuhan positif menurut OJK 2021 tentang aset, pembiayaan, dan simpanan yang meningkat. Pendanaan yang bertanggung jawab, tidak membiayai sektor rusak lingkungan dan sosial, meningkatkan kesejahteraan menurut Trimulato dan Nuringsi 2019, yang mana akses keuangan sama dengan meningkatkan pendapatan. Nah, fungsi utama LKS yakni menghimpun dan menyalurkan pengalihan aset dan juga menjaga suatu likuiditas. Kemudian apa fungsi lembaga keuangan syariah tersebut? Yang pertama, menghimpun dana. Nah, LKS ini menghimpun dana melalui wadiah atau titipan tanpa imbalan dan juga mudharabah bagi hasil yang lebih diminati karena sama-sama menguntungkan. Kemudian penyaluran dana. Penyaluran dana ini biasanya disalurkan untuk usaha produktif seperti akad mudharabah dan juga qirat yang mana atas pinjaman tanpa bunga yang kemudian untuk kebutuhan non-usaha. Juga menyediakan jasa keuangan yang berbentuk syariah. Ketiga yakni fungsi sosial yang mana lembaga keuangan syariah ini berperan pada fungsi sosial terutama mengelola zakat, infak dan sedekah dan juga menyalurkannya kepada yang berhak. Ini membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan bank konvensional. Kemudian apa strategi lembaga keuangan syariah? Ada beberapa hal di sini untuk strategi dalam pembahasan kali ini yakni pembiayaan sektor real yang mana menyalurkan dana pada sektor produktif untuk akad-akad syariah. Kemudian dukungan usaha mikro yang berfokus pada pelaku usaha kecil yang tahan krisis. Yang ketiga, program sosial yang digunakan zakat, infak, sedekah, qard, al-hasan untuk kemitraan. Kemudian kerjasama UMKM yang mana pada ini untuk program BPR, BMT untuk memperluas akses pembiayaan, kemudian lain sebagainya. Kemudian untuk stabilitas moneternya, LKS memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas moneter dan juga nilai tukar juga serta inflasi yang tetap terkendali sebagaimana sistem konvensional yang bergantung pada suku bunga yang memicu krisis dan juga spekulasi, sedangkan bank syariah melarang riba atau bunga, melarang juga qharar atau ketidakpastian, melarang maisir atau spekulasi. Juga LKS ini menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah juga musyarakah yang mana hal ini lebih adil dan juga berbasis kinerja usaha. Kemudian juga mendorong keuangan stabil dan juga selektif pada pembiayaan karena tidak semua usaha bisa diberikan stabilitas dan juga pembiayaan.
Kemudian ada instrumen seperti Jiswap atau zakat infak sodako dan wakaf, itu juga mendukung distribusi kekayaan dan juga kesejahteraan sosial, serta sistem ini juga menciptakan ekonomi yang lebih adil dan juga stabil serta berkelanjutan. Kemudian pada keadilan ekonominya terdapat pada tanpa riba yang diganti dengan sistem hasil atau mudharabah dan musyarakah bagi hasil dan resiko, yang mana keuntungan ini resikonya tidak hanya hasil yang dibagikan namun juga resiko dibagi secara adil. Kemudian juga terdapat pada transparansinya, yang mana ada larangan untuk berspekulasi, yang mana bergantung pada ketidakpastian yang juga bersifat horor dan maisir. Juga dana sosial pada LKS ini itu dikelola untuk dana zakat, infak, sodako. Hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan. Dan juga untuk dukungan UMKM-nya tersendiri, yaitu melalui pembiayaan sektor kecil demi inklusi keuangan yang lebih stabil. Dari pembahasan dari awal, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya lembaga keuangan syariah atau LKS ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan juga stabil, yang mana prinsip syariah seperti larangan riba, sistem bagi hasil, yang juga LKS ini mendukung sektor real, mencegah spekulasi, serta memperluas akses keuangan bagi usaha kecil. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan juga stabil. Selain itu, LKS juga berperan dan juga berkontribusi pada kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat dan juga dana sosial lainnya, yang mana ini menjadikan pilar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yoga Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.